Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi ini kita akan mempelajari bab tentang atletik bagian jalan cepat. Mari kalian perhatikan. Habis itu kalian rangkum dan dicatat di dalam pelajaran. Semangat! Sejarah jalan cepat. Jalan cepat pertama kali diadakan pada tahun 1912, sedangkan mulai dipertandingkan dalam Olimpiade sejak tahun 1956. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km dan untuk pria 10 km dan 20 km. Perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara awam, gerakan jalan cepat dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu kontak tanah. Dalam gerakan lari, ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu, kedua kaki lepas atau tidak menyentuh tanah atau menginjak tanah. Ketiga, pembelajaran teknik jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja, setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat ya. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok, dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu, karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan.
atlet asal Jawa. Teknik start. Berikut akan dijabarkan sedikit tentang teknik start. Pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Kedua, setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas starter, maka segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dan santai. Ketiga, badan agak condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, kedua lengan tergantung lemas, atau dengan sikut yang agak dibongkokkan, berada dekat badan, serta pandangan lurus ke arah depan. Keempat, pada saat mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol dari starter, segera langkahkan kaki yang di belakang ke depan, samaan dengan lengan diayun ke belakang, dan lengan yang lain diayun ke depan. Selanjutnya, jalan lurus secepat-cepatnya sampai melewati garis finish. Teknik jalan cepat. Pada saat berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Jika melanggar, maka petugas akan memperingatkan. Jika kesalahan tersebut dilakukan lagi, maka pejalan kaki akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari lomba. Yang perlu diperhatikan dalam jalan cepat adalah sebagai berikut. Pada saat melangkahkan kaki, kaki tumpu harus selalu kontak dengan tanah dan lutut harus dalam keadaan lurus. Sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat di tanah, bersamaan dengan mengangkat paha, misalnya tungkai kiri ke depan, tungkai kiri bawahnya kaki kiri, dan tangan kanan diayunkan ke depan dengan diikuti badan condong ke depan. Pada saat kaki kiri mendarat atau kontak dengan tanah, segera paha tungkai kanan diangkat ke depan bersamaan dengan tangkai bawah kaki kanan dan tangkai kiri diayunkan ke depan, diikuti dengan badan condong ke depan, pandangan tetap lurus ke depan. Keempat, kaki mendarat mulai dari tumit, kemudian berangsur-angsur menuju ke ujung kaki. Lutut depan dalam keadaan lurus, gerakan lengan dan bahu jangan terlalu tinggi mengangkatnya. Dan yang terakhir, selama berjalan, usahakan agar pinggul tetap rendah dan berada di bawah. Keadaan ini harus diusahakan tetap terpelihara. Hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Garis finish. Tidak ada teknik khusus untuk melewati garis finish, karena biasanya ke jalan cepat, jalan terus ketika melewati garis finish.